Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta, sahabat, serta pelopor Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali memberikan kita rahmat, iman, rahmat, kesehatan, dan rahmat menjadi hamba Allah yang bersyukur. Salawat dan salam, marilah sama-sama kita sanjungkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini adalah hari yang kedua dalam Syawal. Kita telah menikmati kemarin 30 hari Ramadan dan hari raya Idul Fitri pada 1 Syawal dengan mensucikan diri, dan hari ini kita kembali start untuk memulai beramal soleh agar Allah Subhanahu wa Ta'ala hari demi hari semakin mencintai kita. Pada pagi yang berbahagia ini, saya mengangkat tema tentang keutamaan dari sholat tahajud. Ada apa dengan sholat tahajud? Energi apa yang kita dapatkan ketika kita merutinkan sholat tahajud, atau juga disebut dengan sholat malam? Inilah yang akan menjadi pembahasan kita, sehingga kita semuanya kembali bersemangat untuk beraktivitas beribadah. Jangan sampai ada di antara kita yang lengah akibat sudah masuk bulan Syawal. Pada bulan Syawal kita sudah kembali bersih dan kita harus menjaga kembali kebersihan itu. Oleh karena itu, pecinta, sahabat, serta pelopor Al-Quran yang dimuliakan Allah, kita akan melihat nantinya pada juz 15 surah Al-Isra ayat 79 yang Allah menyampaikan bagaimana kelebihan orang-orang yang menjalankan sholat tahajud. Untuk mendapatkan inspirasi serta mendapatkan motivasi, maka mari kita baca bersama dan mengikuti bacaan yang saya bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wa minal laili, dan dari sebahagian malam. Wa minal laili, dan dari sebahagian malam. Fatahajjad, maka bertahajudlah engkau bihi kepadanya, nafilatan lak, sebagai ibadah tambahan bagimu. Nafilatan lak, sebagai ibadah tambahan bagimu. Asa, mudah-mudahan, ayyab'atsaka rabbuka, Tuhanmu akan mengangkatmu maqaman mahmuda, pada tempat yang terpuji. Di sini ada anjuran yang Allah sampaikan kepada kita, bagaimana kita mencoba menggunakan malam-malam kita bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi kita yang tidak pernah meninggalkan tahajud qiyamul lail. Sampai Nabi mengatakan, sekiranya tidak memberatkan hambaku, maka aku akan perintahkan kepada hambaku untuk bertahajud setiap malam. Begitulah sayangnya Nabi. Namun Nabi memberikan kita kelonggaran. Kenapa? Karena tahajud itu adalah orang-orang yang terpilih, yang bisa memanfaatkan waktu malamnya. Di dalam ayat lain, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi waratilil qur'ana tartila. Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Jadi banyak sekali anjuran yang Allah sampaikan kepada kita tentang salat malam hari yang akan memberikan energi
kepada kita. Salah satunya adalah salat tahajud. Oleh karena itu, mari kita lakukan salat tahajud. Untuk apa? Untuk menambah energi kita. Kalau begitu, apa itu salat tahajud? Salat tahajud adalah salat sunnah yang dilakukan setelah kita menikmati tidur. Jadi tahajud itu kalau mau tahajud maka tidur dulu. Walaupun hanya 1 menit. Kalau enggak statusnya jadi salat malam. Jadi salat malam itu banyak. Witir bisa jadi salat malam. Kalau tahajud spesial dia harus tidur dulu. Tidur, terbangun, salat tahajud. Berminta sama Allah. Dan orang-orang yang sedang melakukan sholat tahajud itu pasti beda karakternya dengan orang-orang yang tidak pernah melakukan sholat tahajud. Kenapa? Karena Allah membagi waktu itu pada malam hari dengan 3 waktu. Ada waktu, kalau bahasa saya, waktu tahajud itu yang biasa. Waktunya biasa dia. Jam 12 malam, sana itu masih biasa. Kalau di Jakarta ya. Kemudian ada waktu prime time. Kalau prime time itu, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala turun dari langit ke bumi, itu seputaran jam, kalau Jakarta, itu seputaran jam 2 sampai jam 3. Itu prime time. Ambil aja, 8 tambah 3, witir, 11. Lalu Anda berdoa. Itu prime time. Jadi kita bisa merasakan pecinta, sahabat dan pelopor Al-Quran rasanya berbeda. Karena prime time dia, nikmat banget. Dan jangan buru-buru. Nikmat. Bahkan kebiasaan para sahabat ketika melakukan tahajud adalah dia keluar dulu dari rumahnya. Ngapain? Dia melihat langit. Lihat langit lu, lihat langit. Untuk apa? Merasakan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap penciptaan-penciptaannya, agar nilai kekhusyukan ketika sholat itu bisa terjadi. Lihat langit, merasakan angin malam, lalu mereka bertahajud. Tuh polanya. Kemudian usahakan dalam salat tahajud ini jangan terang benderang, akan mengurangi kekhusyukan, agak redup. 3. Hubungan kita dengan Allah itu bisa lebih terasa nikmat. Dan ini menjadi kebiasaan para sahabat. Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel itu karena para pasukannya rajin tahajud. Jadi tahajud ini memiliki kekuatan sendiri, the power of tahajud. Ada kekuatan. Makanya merugilah Anda yang tidak bisa sholat tahajud. Nyesel gitu. Nah, makanya Allah mengatakan, wa minal laili fatahajjada bihi nafilatan lak. Dan dari sebagian malam maka bertahajudlah engkau padanya sebagai ibadah tambahan bagimu. Plus, nilai plus. Jadi kalau para pemuda, sobat muda mulai sekarang itu menjalankan tahajud, itu Anda memiliki nilai plus. Dan Anda, kalau bahasa saya adalah telah menguasai setengah dunia Anda. Telah menguasai setengah daripada usia Anda. Karena ada energi di situ. Kalau begitu, apa saja keutamaan orang-orang yang bertahajud? Yang pertama adalah dimudahkan doanya. Cepat terkabul doanya. Kenapa? Karena dia meminta di jadwal yang prime time. Prime time. Saya ingatin lagi. Waktu yang spesial. Makanya Allah mengatakan, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi waratilil qur'ana tartila. Jadi komponen daripada tahajud itu adalah tilawatil Quran. Jadi polanya itu tahajud 2 rakaat, tilawah dulu. Ini prakteknya. Itu rasanya sedap banget. Banget. Enak banget. Coba aja tes. Apalagi ini hati kita masih bersih semuanya. Coba rasakan nikmatnya tahajud. Dan bagi para penghafal Al-Quran, tahajud adalah salah satu kunci untuk melancarkan hafalan. Jadi kalau ingin hafalannya lancar, tahajudlah banyak-banyak. Tahajud 2 rakaat, lalu hafalan. Hafalan, relax. Tahajud 2 rakaat, relax lagi dengan hafalan. Tahajud lagi, relax lagi dengan tilawah.
dihafal, ditilawahkan. Waratilil Qur'ana tartila. Ditartil dulu baru dihafal. Karena itu waktu yang sangat nikmat dan Allah menatap, melihat setiap orang yang bertahajud di malam hari. Apalagi yang kita bumbui dengan doa. Dahsyat lagi tuh. 2 rakaat salat, tilawah Quran, ngafal dulu berapa ayat, lalu doa. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran. Rasanya beda banget. Jadi tahajud, baca Quran dan doa. Tahajud, baca Quran, doa. Mau lebih lezat lagi, ditambah lagi dengan zikir. Tahajud, baca Quran, zikir, doa. Zikirnya apa? Istighfar. Ini kalau kita lakukan dan kita kejar di malam hari, inilah maksud Allah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Yang mahalnya itu maqaman mahmuda. Tuhanmu akan mengangkatmu pada tempat yang terpuji. Jadi dimudahkan. Dan doa kita cepat dikabulkan. Saya punya kisah waktu kecil. Kisah Abi ya waktu kecil. Saya jalani tahajud. Saya pengen juara 2 SD. Di SD itu sekolah dasar saya pengen juara 2. Lalu saya rajin dengan tahajudnya waktu kecil. SD itu kelas berapa itu? Umur berapa itu? 9 tahun ya? Kelas 2. Saya minta sama Allah, ya Allah, berikanlah saya jadi juara 2 di sekolah. Udah tidur. 2 rakaat, lalu doa. Itu aja saya lakukan. Ayatnya nggak panjang-panjang. Al-Ikhlas, An-Nas. Ya kan? Dulu belum ngapal Quran. Sekarang juga udah ngapal Quran, nggak banyak-banyak banget ayatnya. Nah jadi, saya rutinkan. Benar. Begitu bagi rapor, saya ranking 2. Padahal itu rankingnya 14. Karena diingatin ayah, janganlah jadi ranking 14. Saya nggak pernah minta ranking 1. Saya nggak suka jadi orang nomor 1 dulunya. Nomor 2 aja boleh ya Allah. Betul, dapatnya nomor 2. Klik di nomor 2. Saya lalu berdoa. Bener nih tahajud nih. Nah dulu waktu kecilnya, bener juga nih tahajud nih ya. Jadi oleh karena itu, apapun kesusahan Anda, apapun yang Anda inginkan, apapun cita-cita yang kita miliki, maka tahajudlah solusinya. Tahajud, tilawah, ya tilawah, hafal, zikir, doa. Udah tuh, dapat, semua dapat. Dan itu dirutinkan, diratih. Karena kalau kita melatih, insya Allah, Allah akan mengabulkan apa saja. Yang pertama tadi, cepatnya dikabulkan doa. Tapi waktunya yang pas. Jam 4 boleh juga. Jadi kalau suasana Jakarta itu mau main tahajud itu yang nendang itu jam 2 sampai jam 3. 2-3 itu dikejar benar tuh. Itu waktu-waktu yang sedap banget. Sedap, lezat. Makanya paginya hati kita beda. Kemudian yang kedua apa? Terutama orang salat tahajud hatinya menjadi tenang. Tenang. Ya. Bawaannya bahagia aja. Nggak ada ngantuk-ngantuk tuh, nggak ada. Bahagia aja. Ya, tadi bumbunya apa aja? Tahajud, tilawah Quran dan hafal Quran biar cepat bisa. Kemudian doa dan zikir. Jangan lupa tutup dengan witir. Jadi keutamaan yang kedua adalah hati menjadi tenang yang mengakibatkan kita bahagia. Jadi kebahagiaan itu akan datang kalau kita menikmati tahajud. Kenapa? Karena tahajud memberikan arus baru ke dalam diri kita, yaitu ketenangan. Jiwa kita jadi jiwa yang mutmainnah. Kalau ingin merasa lebih tenang, maka ketika tahajud dan doa, buat sekusyuk mungkin sampai berlinang air mata. Yang ketiga, dimudahkan dan dilapangkan rezeki. Jadi kalau ingin bertambah rezekinya, perbanyak tahajud. Jadi nggak usah khawatir. Jadi yang ketiga itu adalah rezekinya akan dimudahkan dan bertambah. Yang keempat, cepat lunas utang. Ini.
Kalau mau beres hutangnya, maka perbanyak tahajud. Tapi jangan nggak bayar-bayar, bayar. Minta sama Allah. Emang bener, Bi? Coba aja tes. Saya udah ngalamin kok. Saya ngomong ini karena saya punya pengalaman. Biar kita termotivasi kan. Kalau pengen juara 1, perbanyak tahajud. Ingin cepat hafalan, perbanyak tahajud. Karena kualitas sholat tahajud itu beda banget. Nikmatnya itu loh. Kita bisa khusyuk. Kita bisa merasa kesendirian. Makanya tidak dianjurkan berjamaah, tapi boleh berjamaah. Sendiri-sendiri kan. Jadi bagaimana, Abi? Kalau sekarang ada orang membawa jamaah, boleh sebagai syiar. Tapi tidak hukumnya wajib berjamaah tahajud itu nggak ada. Ya one by one dia. Kadang-kadang kita terlalu semangat sampai sholat duha pun berjamaah. Lalu untuk mensyiarkan, untuk membuat kita pembelajaran, boleh sholat tahajud berjamaah. Tapi usahakan ambil dulu sendiri-sendiri lalu baru gabung. Gabung bagaimana? Boleh. Sangat boleh. Itu cita rasa saja. Ada yang cita rasanya dia ingin sendiri, boleh. Tapi karena kita peserta lagi ngafal Quran di sini, kita anjurkan dulu untuk berjamaah, untuk ngelatih. Karena kalau sendiri kan awalnya zikir tapi ujungnya ngantuk. Zikir dalam tidur. Keutamaan selanjutnya adalah badan menjadi sehat. Karena sholat tahajud itu kan olahraga itu. Olahraga kan, gerakan Allahu Akbar. Bangun, ruku, sujud, bangun, ruku, sujud. Itu sehat. Makanya orang tahajud itu sehat-sehat. Orang yang nggak tahajud biasanya sering sakit. Wah, bangun malam-malam nanti kekurangan tidur. Enggak. Ini beda. Makanya Allah mengatakan wa minal laili fatahajjada bihi nafilatan la asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Makam itu tempat yang terpuji. Yang selanjutnya dari saya ya. Orang rajin tahajud itu makin ganteng dan makin cantik. Kenapa? Karena dia berwudu setiap pagi. Dia wudu dulu kan. Kalau mau ganteng, makin mau cantik, banyak tahajud. Kenapa? Karena kita membersihkan wajah kita dengan air wudu. Kita melafazkan kalimatullah dan melafazkan kalamullah. Makanya orang rajin ngaji itu cantik. Kenapa? Terjadi gerakan mulut. Kerongkongannya sehat. 6 ada tempat huruf 6 di sini kan. Halqi, syafatain, lisani. Halqi 6, syafatain 4, sisanya 18 yang beredar di seputaran lidah kita. Jadi waktu kita baca ayat itu kan semua mulut kita goyang, senam. Goyang kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu membuat sehat. Makanya wajah-wajah orang penghafal Al-Quran beda dengan orang-orang penghafal ayat setan. Beda. Kalau orang-orang penghafal Al-Quran, wajahnya bagus banget. Dia mau bentuk kayak manapun Allah kasih. Seger. Sel matinya hilang. Dan mata orang tahajud itu beda dia. Pandangannya tajam. Tajam dia. Orang tertunduk. Kenapa? Karena dia banyak menangis. Umar radhiyallahu anhu itu, ketika saya baca tentang biografi beliau, salah satunya adalah beliau itu ada bekas hitam. Bagian matanya nih, sebagai sini, ke bawah. Kenapa? Karena rajin menangis. Walaupun dia adalah orang yang kekar, tapi di bagian kelopak matanya ini, sini, itu bagaikan apa itu?
aliran sungai, menangis. Saking dia takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan memanfaatkan benar tahajud itu. Kalau kita hitam juga, pakai apa? Pakai celak, ya. Celak kiri kanan. Taruh sini kan. Kalau Umar enggak. Jadi mereka itu sangat menikmati tahajud. Karena beda rasanya. Coba aja besok. Kenapa saya udah tahajud kok nggak mendapatkannya seperti mereka? Karena Anda tidak merasakan kenikmatan tahajudnya, nggak khusyuk, bumbunya nggak dapet. Sholat tahajud, lalu tilawatul Quran, lalu zikrullah atau salat tahajud, zikrullah, tilawatul Quran, kemudian doa, tahajud lagi, sholat, istighfar, baca Quran, doa. Coba rasakan yang itu, bumbunya tuh. Level 5 itu. Nikmat banget. Tambah lagi dengan tangisan, penghambaan. Dahsyat banget tuh, sehat banget orangnya. Kemudian apa lagi? Dicabut oleh Allah rasa ketakutan dunia. Karena selalu setiap malam menjadi tamu Allah. Kemudian apa lagi? Keutamaan daripada tahajud. Dimudahkan apabila kita sedang menghafal Al-Quran. Rahasia hafal Quran itu ada pada salah satunya tahajud. Yang kedua jaga puasa. Yang ketiga banyak istighfar. Yang keempat sering murajaah. Kalau begitu apa saja nih penghambatnya kok malas tahajud? Yang pertama sering berbuat maksiat. Jadi kalau sering berbuat maksiat akan sulit bangun malam. Yang kedua, tidak teraturnya tidur. Makanya strategi tidur ini perlu juga dijaga. Supaya tubuh kita tuh cukup tidurnya. Makanya kan di pusat pelatihan itu jam 9 itu sudah tidur. Lebih bagus tuh jam 8. Jam 8 tidur tuh biasanya jam 1 udah bangun. Kemudian apalagi yang ketiga, terlalu lelah di kala siang hari. Yang keempat penghambatnya adalah banyak makan. Juga teori kalau ingin bangun tahajud banyak minum, itu beda dia. Kalau Anda banyak minum baru tidur, maka disuruh minum dulu ya air biar rileks baru Anda tidur. Yang kelima, tidak baca doa. Yang keenam, tidak berwudu. Penghambat semua itu. Yang ketujuh, terlalu banyak berkata-kata sia-sia dan canda. Yang kedelapan, banyak pikiran. Apa-apa yang dipikir. Maka tidurnya tidak nyenyak. Sehingga dia tidak bisa bangun dengan baik. Lalu, bagaimana caranya agar kita bisa bangun tahajud? Yang pertama, tidur teratur. Pastikan setiap kita punya jadwal tidur yang teratur. Yang kedua, ada niat untuk bangun. Makanya malaikat itu akan membantu kita, membangunkan kita kalau kita niat. Coba aja Anda tes. Sebelum tidur itu Anda berdoa, ya Allah bangunkanlah hamba untuk bisa tahajud bertemumu ya Allah. Tepat pukul. Makanya membuat niat itu harus jelas pukul berapa. Kan Allah bangunkan. Kan yang menghidupkan dan mematikan kita itu Allah. Yang ketiga, berwudu. Yang keempat, istighfar dulu. Istighfar tambah zikir. Baca dulu. Supaya kita dijauhkan dari godaan syaitan yang terkutuk. Yang keempat, tilawah dulu. 1 halaman. Yang kelima, tidurlah seperti tidurnya diajarkan oleh baginda Nabi. Nah, tidur sunnah. Insya Allah kita akan bisa bangun. Coba aja dulu nih rahasia ini. Dan yang terakhir, iringi dengan minum air putih 1 gelas sebagai kesegaran badan kita. Oleh karena itu, kenapa tahajud ini menjadi penting bagi kita? Karena dia adalah salah satu aplikasi di dalam kehidupan kita. Berikut rumusnya. Kita kodekan dengan TA.
Jadi untuk bisa tahajud, maka komponen TA adalah ini kita sebut dengan ilmu. Jadi harus ada baca, harus ada tahu tentang keutamaan tahajud. Ilmu kali A kuadrat, ya. Ilmu harus ada ilmu. A kuadrat aksi, ya, kali totalitas tak terhingga. Nah, ini rumusnya. Total itu zero, ZOT. Karena kita akan mengalami tidur kan? Nah, ini kalau kita bayangkan, ini kan kita tidur malam kan? Ini kepalanya kan? Ini bantalnya. Tidur. Jadi harus ada totalitas. Ikhlas, serahkan sama Allah. Makanya tahajud ini kalau nggak punya ilmunya nggak dapet. Harus ada aksi yang kuat. Ya. Baru totalitas. Bismillah. Ada tidur, Anda ketemu dengan tahajud. Nah, kalau ada dampak dari TA ini, melahirkan manusia yang tak terhingga. Kalau sering TA, kita akan menjadi orang-orang yang tak terhingga. Cintanya pada Allah. Cinta yang kuat adalah orang-orang yang selalu tahajud. Jadi sobat pecinta serta sahabat dan pelopor Al-Quran yang dimuliakan Allah, inilah yang dimaksud oleh Allah, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi kalau mau maqaman mahmuda, ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, maka bersungguh-sungguhlah dengan tahajud, dengan menambah pengetahuan, keilmuan kita, dengan menambah apa lagi? Aksi kita, sampai kita bisa menemukan koordinat sehingga bisa tahajud sepanjang hayat. Nah, tidak akan bisa terjadi kalau kita juga tidak memiliki totalitas tak terhingga. Kalau sudah bisa TA yang benar, maka kamu akan mendapatkan 2/1 tak terhingga. Itulah beberapa komponen-komponen yang dulu kita pelajari tentang bagaimana membentuk manusia eksponensial. Kalau di awal saya bercerita tentang aplikasi manusia, tentang siapa manusia eksponensial, hari ini kita akan bercerita pelan demi pelan, waktu demi waktu, apa saja komponen sehingga kita menjadi super eksponensial. Nah, salah satunya itu komponennya tahajud. Dulu ada ikhlas, ada sabar, banyak banget. Banyak banget karakter yang harus kita masukkan ke dalam diri kita sehingga kita menjadi orang yang luar biasa. Kepada Allah saya menampun kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.